warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. In this video, we are going to talk about recount text. Okay, but it's not about experiencing context or telling about your experience in the past. No, but it's about historical recount text. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada recount text yang menceritakan tentang historical events atau peristiwa bersejarah. Tapi sebelumnya kalian tahu tidak what is recount text? The definition of recount text is a text that retell event or experience in the past. Jadi, recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lampau. Nah, karena kita membahas historical event, so historical recount text is a text that retell historical event in the past so that the people will know about the important event in the past. Jadi, historical recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa bersejarah di masa lampau sehingga orang-orang akan tahu nih tentang peristiwa penting itu. Nah, sudah paham kan ya tentang the definition of historical recount text? Oke, sekarang kita lihat yuk the structure of recount text dan juga the language feature of recount text. The generic structure of recount text, there are three. Jadi ada tiga ya. The first is orientation, the second is events, and the third is reorientation. Okay, orientation. Orientation is introducing the kind of the event, place, and time. Jadi pada bagian ini memperkenalkan peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. And the second is events. Events is describing series of events that happen in the past. Jadi, menggambarkan runtutan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya nih, pada tahun berapa dan terjadi peristiwa apa pada awalnya. Kemudian pada akhirnya tahun ini terjadi seperti apa. Okay, and the third is reorientation. Reorientation is stating personal comment of the writer to the event. Jadi pada bagian ini yaitu menyatakan tentang pernyataan dari penulis terhadap peristiwa tersebut. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, the next is the language feature of recount text. Jadi ciri bahasa yang digunakan pada teks recount. The first is using simple past tense. Jadi menggunakan simple past tense seperti yang sudah kita bahas ya pada bab sebelumnya. Oke, the second is using conjunction. Conjunction is kata hubung. Ya, jadi for example, first, then, after that, before that, finally, dan lain sebagainya. Oke, this is the example of historical recount text. Jadi ini adalah contoh teks recount yang menceritakan tentang peristiwa bersejarah. The title is Reformation of Indonesia. Oke, here there are 5 paragraphs. Jadi ada 5 paragraf kan ya. And the first paragraph it's called by orientation. Jadi disebut dengan orientation. Kenapa? Karena di paragraf pertama ini sudah memperkenalkan peristiwa apa yang terjadi, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, peristiwa apa sih yang terjadi? Peristiwanya adalah the people started to feel injustice. Ya, jadi di sini masyarakat merasakan ketidakadilan pada kepemimpinan Pak Soeharto. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Indonesia. Dan kapan? For more than 30 years. Ya, sudah jelas ya. Then, for the second paragraph, the third paragraph, and the fourth paragraph, ya, itu disebut dengan series of events. Jadi, paragraf 2, 3, dan 4 itu termasuk runtutan peristiwa. Gimana sih caranya kita tahu runtutan peristiwanya? Caranya mudah sekali ya. Kalian bisa lihat dari tahun peristiwanya. For example, contohnya pada the second paragraph. Pada paragraf kedua, kalian tahu kan di situ ada tahun 1997. Jadi pada tahun itu ada peristiwa apa sih? Dan ternyata pada paragraf ini ada peristiwa di mana the government became unstable, pemerintah menjadi tidak stabil dan hampir terjadi krisis moneter. Ya kan ya?
Jadi paragraf 2 menceritakan seperti itu dan tahunnya pada tahun 1997. Kemudian pada paragraf selanjutnya itu terjadi pada tahun 1998, ya kan ya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata di situ ada penjelasan bahwa Soeharto did not do anything that could help the economy. Jadi ternyata Pak Soeharto tidak bisa membantu untuk mengembalikan ekonomi pemerintahan tersebut. Dan pada paragraf keempat dijelaskan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 ya, demonstration were held everywhere. Jadi terjadinya demonstrasi dimanapun itu dan disebut dengan peristiwa Trisakti. Kemudian finally Soeharto was pushed to step down and reformation era began in Indonesia. Dan akhirnya Pak Soeharto tadi mundur dari pemerintahannya dan reformasi pun dimulai di Indonesia. Oke, jadi kalimat yang saya beri tanda kuning itu adalah reorientation atau pernyataan dari peristiwa tersebut. Oke guys, dari sini bisa paham kan ya? Oke, thanks for watching and see you in the next video. Have a great day!